Ibu sekalian, sembari menikmati hidangan yang disediakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan zakat atau di luar zakat boleh? Boleh. Nah, di luar zakat boleh, kami persilahkan. Kalau tidak ada, sementara nunggu, saya ingin tambahkan Bapak Ibu, saya ada beli buku di Sri Petaling Selangor, Malaysia. Jadi setelah saya baca ini amalan orang soleh, kalau bisa lah kita semua ini, karena ada juga tadi beberapa orang yang saya tengok tidak sholat rawatib ba'diyah isya itu. Di luar saya kalau ceramah, begitu saya ceramah, orang keluar merokok-rokok dia. Tidak sholat rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat. Bapak Ibu, nilai daripada sholat rawatib ini 1 rakaat itu sangat berimbang dengan 30.000 rakaat. Jadi tahajud, witir, dan tarawih yang 20 rakaat tidak bisa mengalahkan hikmah keunggulan pahalanya daripada sholat yang 2 rakaat ini. Kenapa? Sholat rawatib ini saja Pak yang bisa menempel, menutupi kelemahan, kekurangan, cacat celah sholat fardu. Tahajud nggak bisa nutupi, witir tak bisa nutupi, duha tak bisa nutupi. Tapi yang rawatib ini berfungsi untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan kosong. Nah, itu jangan pernah ditinggalkan lagi. Itu saja tambahan dari saya. Ustaz, Ya, silakan. tadi zakat padi. Zakat padi 100 kaleng kena 5% taninya. Kan gitu Ustaz ya? Iya. Kaleng mana ini sekarang? Kaleng pemunggun kecil. Kaleng kilo itu. Iya. Betul, terima kasih. Aku teringat kongguan ini. Kalau di kampung saya, dan itu sudah bertahun-tahun saya alami sampai saya kuliah ke Yogyakarta. Kaleng di sini Pak, kaleng yang besar, ada kongguan yang besar itu. Mungkin tingginya segini dia. Itu kalau beras 15 kilo itu. Kalau beras 100 kaleng ini Pak penuh, maka dikeluarkan zakat 5% kalau dia tak ada hujan. Tapi kalau dia air ini mengeluarkan dana dan biaya lagi, maka dia zakatnya 10%. Begitu. Betul juga ini kaleng-kaleng mana kan? Tapi kalau bukan kaleng-kaleng itu, yang betul kaleng ini. Lalu kalau dia sawit Pak, sawit itu diambil 2,5% setelah biaya operasional dikeluarkan. Kan mendodos diupah, ambil ke pabrik diupah, keluarkan ini semua, bersih dia ada 144 juta duitnya, maka diambillah 2,5%. Begitu. Tapi kalau dia macam kambing tadi tak mungkin Pak sampai 40 dia. Kalau belum lagi 40 jualnya 1. Nanti 35 jual lagi 2. Nah ini dihitung nanti zakat perdagangan dia, dijarah, bukan lagi zakat hewan melihara kambing. Sebab kalau dia ambil zakat melihara kambing tak bisa zakat waktu. Karena begitu hampir 40 jualnya, hampir 40 jualnya. Tak jadi-jadilah. Kambing itu berapa umurnya Ustaz? 2 tahun. Bukan lembu 2 tahun, kambing juga 2 tahun. Kambing 2 tahun, lembu. Tapi sebagian pendapat kalau Muktamad Syafi'i 2 tahun. Tapi kalau yang pendapat yang lain jumhur boleh dia kurang dari 2 tahun lembu, 1,7 tahun bisa. Lembu dia 2 tahun. Kalau tandanya kambing sudah keluar giginya dan tanduknya, katanya begitu. Yang lebih afdalnya. Betina atau jantan lebih utama, dia lebih afdal jantan. Kalau untuk korban sama untuk akikah dan juga untuk zakat boleh yang jantan dikeluarkan. Karena kalau betina semua Pak dipotong, betina semua untuk dikeluarkan zakat, apalagi yang beranak habislah. Lebih utamanya saja Pak.
perkara boleh. Ustaz, Silakan. kalau uang di rekening lah saldo, cuman transfer sementara, cuman sebentar aja saldo di rekening gitu. Harus berapa lama menunggu? Ada 1 tahun baru bisa dijalankan. Oh ya, jadi persyaratan keluar zakat Bapak Ibu umumnya harta itu perdagangan, sawit, kemudian kambing atau emas, uang, deposito itu syaratnya 2. Pertama, dia sudah setahun Pak disimpan. Setahun. Uang itu sudah disimpan di dalam bantal tonggok itu setahun. Kemudian yang kedua, jumlahnya kalau hitungan emas sekarang 144.500.000 rupiah. Jadi kalau Bapak punya uang 44.500.000 lalu ditransfer 5 juta, belum lagi sampai bulan Ramadan ditransfer 5 juta, kan tinggal 135, itu nggak kena dia, karena belum sampai nisab. Uang itu kurang 5 juta. Tapi ingat juga, Allah tahu ini mau ngelak atau tidak ini. Sengaja dia ganti kasih HP 4 juta, tukar ganti apa Nopo, Xiaomi, gitu ya. Jadi kalau transfer saja 5 juta dari duit yang 144.500.000 dengan transfer, dia sudah kena jatuh nisab, sudah sampai Pak. Cuma dikeluarkan, jadi tak sampai, kita udah dosa. Wajib dikeluarkan dahulu, baru setor untuk pembantu, untuk bude, untuk hadiah sekolah dan seterusnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kalau gaji kita 10 juta sekarang per bulan belum kena. Saya hitung tadi 12.750 gaji kita per bulan baru dia kena zakat. Per tahunnya kan sudah lebih 144 juta sekian itu. Begitu ya. Pak Ustadz, Ya. mau tanya yang tadi yang zakat profesi Pak Ustadz, yang dokter tadi, itu kan apakah zakat profesi itu akan mengurangi dari zakat hartanya Pak Ustadz? Oh ya. Jadi zakat harta ini dia berbeda dengan zakat al-malul mustafid profesi juga. Jadi kalau penghitungannya mudah Bapak, itu zakat harta, zakat profesi digabungkan sampai nisab sekaligus keluarkan sekaligus dia. Jadi hasil dokter berapa, dioperasi berapa, gajinya berapa, dikumpulkan semua termasuk tunjangan, THR, dapat ini dan dikumpulkan pas setahun Ramadan datang, uangnya melebihi 144 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Saya sendiri Bapak Ibu nggak kena zakat, karena begitu pensiun saya, gaji saya turun drastis, nggak kena zakat saya. Kalau masih dinas lumayan sampai zakatnya, tapi karena sudah pensiun nggak sampai. Tapi kadang-kadang Pak gini juga ada hasil lain. Jadi selain kita berdagang kecil-kecilan, ada pula hasil yang lain, kontrakan rumah 2 pintu, kemudian rental mobil, ada 5 mobil. Nanti digabungkan semuanya, jika mencapai nisab 144,500 juta 500.000 rupiah, maka dia kena zakat. Jadi digabungkan Pak ada semuanya, jumlah total berapa sampai nisab 85 gram emas, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5%. Sebetulnya Pak, zakat ini memang artinya tumbuh. Zakat itu artinya berkembang, sehingga orang yang mengurus zakat insya Allah harta yang tumbuh, hartanya akan berkembang. Jadi perhitungannya mudah Ibunda, 1 juta keluarkan 25.000, 1 juta keluarkan 25.000. Jadi kalau saya memberikan kemudahan, jika umpamanya kita dapat penghasilan sehari 1 juta, sisihkanlah 25.000 untuk zakat. Dapat lagi 500.000, 2,5% ambil, simpan lagi sampai setahun berapa jumlahnya.
Dan itu kalau kita tidak berkera-kera sama Allah, Allah pun memberi rezeki tak berkera-kera itu. Tapi kalau kita berkerakan sama Allah, nanti Allah pun membaginya akan berkera juga itu. Kata Ustaz Abu Samad, jika kamu menghargai emakmu, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Hormati ibu, apalagi ini mau hari raya Lebaran, apa yang kesukaan ibu kandung kita keluarkan untuk dia. Kalau ibu kandung sudah meninggal dunia, adiknya masih hidup, adiknya Pak kita servis, kita berikan tunjangan untuk membahagiakannya. Kata Nabi, sama juga membahagiakan, menggembirakan ibu kandung kita, meskipun itu hanya adik kandungnya. Begitu. Ustaz, Ya, boleh Ustaz ya? boleh. Kita punya emas, jadi 85 gram untuk zakat dikeluarkan 2,5%. Maaf cakap, kita 200 juta ini emas kita ini, tapi digadaikan, kita coba itu Ustaz, di pegadaian. Kena zakat gak ini? 200 juta itu sekarang ada emas kita, tapi di pegadaian, nanti zakat kena. Karena di pegadaian itu pasti kena juga dia bukan rumah. Jadi kalau emas Bukan milik kita. kemudian perak disimpan, sama juga digadaikan. Digadaikan ini diborkan di pegadaian, itu tetap milik kita, tetap milik kita. Jika sampai setahun disimpan, lalu dikeluarkan harta itu 2,5% tetap Pak, karena ini harta kita. Tapi sebetulnya pegadaian itu udah jual beli sebetulnya. Kalau hukum apanya ya, hukum ekonominya dia sudah jual beli itu. Bukan hak kita lagi itu. Kita gadaikan. Ya kita gadaikan kalau kita fraud atau misalnya gagal bayar, dijual sama pegadaian boleh. Artinya kita sudah akad itu dia punya. Oh, perjanjian dia punya. Ya kan begitu, apa? Kalau pegadaian itu kan gitu. Kalau perjanjian seperti Bapak terangkan, itu namanya kita tidak milkut tam, tidak milik sempurna lagi. Ya. Maka kalau tidak milik sempurna, dia tidak kena zakat. Begini, ibu punya emas batangan seperti ini besarnya disimpan, ini kena zakat. Tapi kalau emas ini ditukar, gelang 10 mayang, akan kalung 15 mayang, anting 5 mayang, sini 5 gelang kaki lagi, sehingga jumlah totalnya ini 85 gram semuanya. Itu tidak kena zakat. Karena hadis Nabi dari Jabir bin Awad, laisa fil hulli zakat, tidak dikenakan zakat harta yang dipakai untuk kesehariannya. Dan disebut juga ada yang nanya, itu macam mana Pak Ustaz? Saya gelang emas banyak di rumah, cuman nggak saya pakai tiap hari. Niatnya untuk dipakai. Kalau niat untuk dipakai, nggak kena zakat. Macam begini Pak Haji. Pak Haji punya mobil Alphard, harga Alphardnya itu miliar. Kan tak melebihi nisab. Kena Alphard untuk dipakai, kijang jantan untuk dipakai, kemudian Innova juga untuk dipakai, pembantu pun kita kasih Innova, harganya 250 juta, dia akan tidak kena zakat karena untuk dipakai. Rumah kita 1 miliar harganya, karena untuk dipakai nggak kena zakat Pak. Jadi Islam tidak mempersulit kita, begitu Pak. Jadi kalau dia tidak milkutan, maka dia tidak dikenakan zakat harta. Saya kira itu saja. Ada satu lagi, silakan. Yang pertama mengenai zakat profesi, Ustaz. Iya. Tadi Ustaz katakan katakanlah digaji 12 juta, ya. 12 juta kan setelah nanti disetahunkan jadi 144 juta gitu ya. Katakanlah gajinya bukan 12 juta, 20 juta, 25 juta, atau malah 50 juta. Ada cicilan rumah, ada cicilan, sehingga mungkin bersihnya sisanya tinggal 10 juta aja. Mungkin begitu apanya, lebih kurang. Itu yang pertama, Ustaz. Apakah itu ada bagaimana penjelasan untuk zakatnya? Yang kedua, zakat fitrah. Kita biasa bayar zakat fitrah pakai beras.
katakan saya ini biasanya memakan beras merek A, ya, harganya 15.000. Mungkin karena sesuatu hal beras A ini susah saya temukan lagi, Ustaz. Di pasar agak susah gitu ya. Jadi boleh nggak diganti dengan beras yang lain B, C, D, mungkin tapi harganya sama. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama mengenai apa tadi? Zakat profesi. Ini ada dua penghitungan, Pak. Jadi ulama-ulama Yogyakarta bersepakat ada fatwa hukumnya dan menjadi payung hukum bagi zakat mal. Kemudian juga ada ulama dari Banda Aceh bersepakat. Dua ini berbeda pendapat. Kalau ulama-ulama Yogyakarta yang banyak Muhammadiyah di sana, itu zakat profesi tadi digabungkan dengan zakat mal kita pribadi, ada zakat profesi, tambah lagi tunjangan sana, tunjangan sini. Nah, itu dikeluarkan dahulu biaya operasional, sehingga bersihnya netonya berapa sampai nisab 144.500.000 juta rupiah itu, maka dia kenalah 2,5%. Kalau ulama Aceh itu sepakatnya begini, yang bruto dulu, Pak. Jadi zakat profesi berapa, bukan hasil profesi berapa, hasil zakat mal berapa, tambahan sana tunjangan ini dan sebagainya dikumpul, totalnya brutonya umpamanya 150, udah kanan ya. Begitu itu dikeluarkan dulu, Pak, 2,5%. Sehingga macam saya, kalau saya punya gaji, Pak, saya bayar dulu zakatnya. Begitu saya bayar zakat, maka sisanya ini harta saya. Harta saya yang sudah bersih ini baru saya gaji pembantu sekian, beli pulsa sekian, untuk rekening listrik sekian, untuk jajan anak yang kuliah di Jogja sekian. Jadi sudah bersih dia, Pak. Makanya saya lebih cenderung kepada fatwa ulama-ulama Aceh, dan itu bebas kita memilih, tapi yang lebih aman itu kita dari kotornya dulu, Pak, baru dia kepada yang bersih baru kita ambil yang bersihnya. Kalau dia dikeluarkan biaya operasional dulu, bisa dicatat zakat, Pak. Misalnya zakat orang kan 15 juta, Pak. 5 juta kan dah kena tadi, dia 12 yang kenanya, 15 bayarnya kontrakan rumah sekian, bayarnya cicilan mobil sekian, bayarnya pembantu 2 juta, akhirnya tinggal 11 juta, 11 juta tak kena. Ini risikonya kalau kita keluar biaya operasional dulu. Makanya pendapat saya itu, hitung yang kotor dulu sehingga dikeluarkan bersihnya, insya Allah kita aman. Yang kedua tadi mengenai zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini, Bapak Ibu, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu memprioritaskan lebih utama dan sah ikut sunnahnya adalah bahan pokok yang dimakan. Bahan pokok yang dimakan. Jika bahan pokok yang kita makan pas pada musim Ramadan tak beredar lagi, artinya macet biayanya, maka kita ambil beras yang lain yang senilai dengan beras yang kita makan, boleh, nggak apa-apa. Tapi andai kata Bapak Ibu ingin ganti uang, beras tak ada lagi dijual, ganti uang aja lah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, membolehkan diganti uang. Cuman fatwa ulama Majelis Ulama Sumatera Utara dan Jakarta tahun 2017, ganti uang ini nilai zakatnya itu 3,8, Pak. Jadi kalau beras itu 10.000 sekilo, kalau kita belikan beras 2,7 kan cuma 27.000. Tapi kalau kita ingin ganti uang saja menjadi 38.000 rupiah. Begitu, Pak ya. Silakan. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan pengkajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan dan juga memotivasi kita untuk mengeluarkan zakat
fitrah dan zakat mal agar harta kita, diri kita menjadi bersih adanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.